Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ya, ini adalah Xperia One yang saya beli di toko HP ku Semarang dengan harga 2999 ya, 3 juta kurang 1000. Untuk kondisi light new, kalau kondisi lainnya ada tuh yang 2950. Kayaknya sih nanti bulan depan udah turun lagi karena mungkin unitnya udah mulai banyak, dan juga HP-HP yang di atasnya ini kayak Xperia One Mark II, Xperia 5 yang pilihannya ya opsinya dari HP ini itu juga udah pada banyak tuh yang masuk ke Indonesia ya melalui seller-seller tertentu lah ya yang kalian udah pada tahu. Mungkin yang pernah saya rekomendasikan tuh Bistore, terus HP ku Semarang dan Bang Beno itu kalau lokasinya di Semarang. Ada banyak toko-toko lain yang mungkin juga lebih recommended. Untuk kondisi yang saya dapatkan ini, mungkin kalian udah lihat di video sebelumnya ya, unitnya cukup mulus, di beberapa titik memang ada dent, terutama di pojok-pojok sini ya. Tapi itu dent yang wajar pemakaian. Lalu untuk kabel, untuk colokan Type-C-nya USB sini, ada beberapa goresan dikit, kayak sering buat di charging kayak gitulah ya. Tapi ini wajar di semuanya. Untuk bodi depan belakang mulai layar ya itu masih mulus banget, oke banget, nggak ada masalah. Nah, sekarang sinyalnya nih. Kalian bisa lihat sinyalnya ini sekarang saya menggunakan Telkomsel nih. Saya matikan WiFi-nya. Nah, Telkomsel 4G. Barnya penuh. Itu tergantung lokasi ya. Jadi ada lokasi tertentu yang kalau di kantor tuh, di kantor saya kadang nggak mau penuh cuma 2 bar. Tapi di HP lain juga sama untuk jaringan Telkomsel itu ya. Jadi ya bergantung banget sama lokasi. Memang HP tertentu jauh lebih kuat sih biasanya. Tapi ini memang terkenal HP-HP X Jepang yang kayak AU kayak gini ya, versi AU SoftBank sinyalnya tidak lebih baik daripada yang global. Lalu untuk OS-nya nih, untuk OS-nya sekarang saya sudah berada di Android 11. Nah, ini sudah tidak ada pembaruan lagi ya. Sebenarnya kalau dicek di YouTube itu banyak yang dapat di Android 10 dan agak susah buat update ke Android 11-nya ya. Karena harus pakai VPN supaya dapat jaringan dari Jepang, nanti update via VPN itu. Dan nggak boleh pasang SIM card tuh katanya kalau mau update ke Android 11. Ya ini, untuk patch keamanannya terakhir di 1 Juni 2021. Ya, cukup lah ya. Oke, nggak masalah. Toh Android 11 juga cukup stabil di sini, tapi memang kerasa banget ya setelah pakai Pixel 3 di Android 12 terus pakai Android 11 tuh rasanya kayak back to nature gitu. Kayak jadul banget, padahal Android 11 juga masih baru. Masih oke sih harusnya. Lalu untuk UI-nya di sini menurut saya ada sedikit yang mengganggu ya. Jadi untuk setelan layar utama nih di sini tidak ada mengubah icon. Nah, kalau di X3 itu kan ada tuh pilihan untuk mengubah icon. Jadi kalian bisa pilih icon pack di Play Store supaya kalian nggak bosen tuh dengan icon bawaan. Tapi di sini nggak ada dan pengaturannya sedikit banget untuk launchernya. Mungkin karena ini di Android 11 ya, jadi tidak terlalu banyak customisasi. Mungkin kalau di Android 10 bisa, tapi di sini nggak ada. Ya untuk semuanya kayak lap drawernya ini ya mirip-mirip Google Pixel ya, karena ini Android stock banget. Terus kayak atasnya juga panel notifnya untuk setting juga Android stock banget. Hanya ada beberapa tambahan ini kayak menu AU setting, terus tampilan. Ini tampilan bawaannya dari Sony. Jadi tidak begitu banyak perbedaan dengan Google Pixel untuk UI-nya. Lalu spek singkatnya nih, nah ini kalian pasti udah pada tahu lah ya untuk spek singkatnya dia menggunakan Snapdragon 855 dengan Adreno 640. Kalau versi yang saya dapatkan ini menggunakan RAM 6GB dengan internal storage 64GB, ini bisa diekspansi dengan SD card dan ini single SIM. Kalau kalian mau dual SIM, cari unit yang global dan harganya masih cukup mahal. Di unit global itu rata-rata harganya masih 4 jutaan ya. 4 juta, bahkan ada yang jual 5 jutaan, tapi rata-rata di angka 4 sih. Dan unitnya nggak tahu, agak susah sih kayaknya nyarinya. Kalau saya sih nyari yang terjangkau aja lah ya. Selain itu untuk kamera ya, di sini kameranya menggunakan setup 3 kamera. Oke, yang pertama itu 12 megapiksel dengan f1.6. Ini untuk lensa utamanya 26 mm wide. Sudah ada 5 axis OIS. Jadi ini cukup stabil kalau buat ngambil foto, ngambil video juga oke. Lalu untuk lensa telefotonya itu 12 megapiksel juga dengan f2.4 52 mm. Ini juga sudah disertai 5 axis OIS dan lensa ultrawide-nya itu 12 megapiksel
megapiksel f2.4 16 mili. Ini kalau kalian mau foto bareng-bareng rame-rame pakai yang lensa ultra wide ini bagus banget. Dan untuk fitur-fitur kameranya ya standar aja sih. Ini kalau kalian lihat ya, UI-nya nggak begitu jauh berbeda dengan XZ series, XZ2, XZ2 Premium, dan juga XZ3. Tapi kalau kalian masuk ke menu settingnya ini ada efek halus gini ya. Terus menunya dikit banget sih, nggak begitu banyak. Nah sekarang kalau kalian switch ke menu videonya, di sini ada pengaturan ukurannya bisa dipilih ya. Ini ada 4K, Full HD 60 fps, 1080x1080 atau 1:1 dan HD. Ya standar aja sih sebenarnya, tapi ya pilihan itu jauh lebih oke ya, karena lebih banyak kreasi yang bisa kalian nanti dapatkan atau karya yang bisa kalian buat dengan pilihan-pilihan resolusi yang ada. Videonya juga bisa HDR. Kalau HDR itu nanti kontrasnya tinggi dan bisa di color grading dengan jauh lebih luas. Dan saya suka banget tuh kalau color grading gitu, karena bisa dipilih yang sinematik. Lalu menu manualnya juga di sini, ini shutter speednya bisa nyampe 32 ya ini ya. Ini bisa sampai 30 ya. Kalau di XZ3 itu kan mentok di 1 detik. Nah, ini kalian bisa mau foto bintang malam-malam itu di tempat gelap banget sih harusnya bisa nih. Yang penting kalian tahu cara settingnya, otak-atiknya ini. Pokoknya mainin ISO sama shutter speed. White balance-nya kalian pilih di salah satu profil ini ya, jangan auto sih kalau saran saya. Lalu EV-nya ini jangan terlalu tinggi lah. Kalau misalnya ISO-nya di angka berapa ya ini diturunin dikit atau dinaikin dikit. Kalau bisa ya di 0 aja biar gampang. Nah, kalau foto malam disarankan tuh fokusnya pakai manual, dimentokin ke atas supaya nanti nggak ada misfokus ya. Jadi kalau kalian foto landscape di pegunungan misalnya malam hari itu gambarnya nggak ngeblur. Kalau kalian pakai auto udah pasti ngeblur tuh, karena dia akan nyari-nyari tempat yang mana nih fokusnya itu. Oke, untuk pembahasan kamera saya rasa cukup aja ya. Selain beberapa hal yang kelebihan ya, selalu bahas kelebihan kalau di HP-HP yang baru saya pegang, tetapi di sini juga ada kekurangannya tentu saja, terutama nih bagian fingerprint dan tombol power yang terpisah ya. Jadi ini agak sedikit merepotkan kalau nggak terbiasa. Saya sering banget neken-neken tombol fingerprintnya ini karena terbiasa kalau ngunci layar itu pasti pakai tombol finger, ya tombol di samping lah intinya. Dan di sini kan terpisah nih. Jadi kalau ini loh kok nggak ngunci, baru nih diraba ke bawahnya. Tombol volumenya juga kayak kurang panjang dikit lah. Jadi ini batas antara volume up and down-nya itu kayak pendek banget. Lalu tombol shutter kameranya sebelum pakai soft case kayak gini, ini sensitif banget ya. Jadi kalau di layar kunci tiba-tiba kepencet sendiri. Nah ini kalau udah ada soft case-nya jadi aman, kadang mencet-mencet sendiri dia mau masuk ke menu kamera. Dan juga ini sebenarnya bagus ya ada shutter kamera gini, jadi kalian bisa kayak ala-ala profesional lah. Tapi kadang di kondisi tertentu ini agak bikin kurang nyaman. Ya untuk Xperia One yang saya miliki ini adalah versi AU ya. Kalau saya beli di HP ku Semarang itu kekurangan ya menurut saya, dibeli di situ tuh bloatware-nya nggak dihapusin dan itu banyak banget ya. Ini belum sempat saya buang pakai ADB ya, ini baru saya nonaktifkan aja. Di sini aja masih tersisa ini message, ini SMS, dan sisanya udah saya nonaktifkan semua. Itu ada banyak banget pokoknya yang AU gitulah. Nah itu cukup mengganggu sih, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Dan aksesorisnya menurut saya agak susah nih, mulai dari tempered glass, soft case, dan ya ini kalau lensa kamera ini ada nih yang jual kacanya. Kalau soft case sama tempered glass itu pilihannya dikit banget, nggak banyak yang jual. Jadi itu kekurangannya. Terus untuk pengalaman penggunaan nih, setelah saya pakai beberapa hari, ini ternyata jauh lebih irit baterainya, jauh lebih irit dibandingkan dengan Pixel 3 tentunya ya. Di hari ini saya sudah mendapatkan SOT yang cukup lumayan. Ini saya tadi sudah screenshot. Nah ini ya, SOT 4 jam 12 menit dengan sisa baterai 23%. Ini kan kalau misalnya dimentokin sampai 7% taruhlah, ini bisa dapat 5 jam ini SOT-nya.
Dan untuk penggunanya juga lihat grafiknya ya, ini grafik yang bagus banget ya. Kalau nggak ada anjlok itu berarti baterainya normal, tidak ada sel-sel yang rusak, atau baterai health-nya masih cukup bagus. Baterai health di HP ini masih tinggi banget, masih di angka 2900-an ya. Ya itu meskipun bukan angka yang gede-gede juga, tapi ini masih jauh lebih oke karena ini mengingat kondisinya bekas. Ini penggunaan saya sehari-hari kayak gini, random aja sih, saya nggak mengkhususkan untuk game, nah tapi ya random-random aja. Dapat SOT segini tuh kalau penggunaan saya cabut charger itu jam 7 pagi ya, udah 100%, nggak saya colokin ke charger lagi sampai pulang kerja jam 5. Sampai kos tuh jam 5 dan itu masih ini tersisa ini 23%. Kalau Pixel 3 tuh kadang saya udah ngecas lagi di jam 4-an tuh. Pas mau pulang kerja jam 3 tuh udah saya cas lagi di kantor supaya nggak kehabisan banget lah. Ya ini cukup oke sih untuk masalah baterai. Dan untuk ini ya, multitasking menggunakan Snapdragon 855 di HP ini benar-benar enak, nyaman. Jarang banget ada yang reload di aplikasinya ya. Semuanya itu mau buka Instagram, mau Facebook, semuanya normal, nggak ada kendala sama sekali. Dan ini udah berjalan di Android 11 dan menurut saya ini cukup stabil dan stabil banget sih, udah enak banget. Dan nggak ada gangguan ya, enteng lah semuanya. Kalau dibandingin multitaskingnya dengan Pixel 3 jelas jauh ya. Jauhnya itu apa? Di Pixel 3 sesekali kadang reload aplikasinya, kalau udah lama nggak dibuka, di background task tuh dia nggak bisa menyimpan cukup banyak, mengingat RAM-nya memang cukup ya, hanya 4 GB aja ya di Pixel 3. Di ini kan 6 GB nih. Nah, kalau dibandingin XZ2 Premium, ini hampir setara tuh, multitaskingnya bagus. Tetapi kalau buka apps, buka aplikasi, di XZ2 Premium itu sedikit lebih lama daripada ini. Karena ini kan ya, chipsetnya generasinya satu tingkat lebih tinggi ya. Lebih baru lah, satu tingkat lebih baru. Itu sih kalau penggunaan saya selama beberapa hari ini di Xperia One ini ya. Cukup impresif, mengesankan, dan juga menyenangkan. Apalagi ada Cinema Pro. Ini saya belum sempat bikin video sinematiknya, tapi yang jelas di sini ada banyak pilihan buat setting manual. Terutama ada di shutter speed, terus ada di ISO, mau pilih lensa yang berapa juga bisa, lensa wide-nya itu tiga-tiganya bisa dipilih semua di sini. Ada color profile-nya juga. Color profile ini kayak ala-ala sinematik lah, kalian mau pakai mode yang kayak gimana nih. Look sama feel-nya ini menentukan banget. Misalnya kalian pengen bikin film pendek, genre-nya horor misalnya, ini bisa lah kalian pilih-pilih di sini. Terus ada juga beberapa yang menurut saya menarik, ini fokusnya nih. Oh, kalau yang lensa 16 mili nggak bisa diatur fokusnya. Misalnya yang ini coba. Nah, ini fokus manual nih. Misalnya ini kan dari, saya taruh titiknya di B nih. Saya pencet A. Nah, dia berjalan sendiri. Jadi kalau kalian ada objek di depan itu nanti fokusnya pindah ke belakang kayak gitu. Nah, ini bisa dilakukan saat perekaman. Jadi enak banget lah buat sinematikan. Dan fitur lainnya sih nggak terlalu banyak ya. Yang jelas ini cukup familiar, kalau kalian pernah pakai Sony Alpha ini cukup oke juga. Untuk hasilnya nanti saya buat khusus deh, video sinematik maksimal yang bisa dibuat dengan HP ini tuh kayak gimana. Oke, lanjut ya, untuk audionya nih. HP ini sudah ada Dolby Atmos-nya, dan menurut saya Dolby Atmos-nya tuh sangat membantu banget buat ningkatin kualitas audio. Contohnya ini nih, kita misalnya puter. Ini aktif sudah Dolby Atmos-nya. Coba saya matiin. Nah, langsung kecil suaranya, ya langsung agak tenggelam lah. Saya coba aktifin. Oh, bassnya langsung kerasa. Ini suatu fitur yang mewah sih menurut saya, karena kalian bisa menikmati musik dengan nyaman banget, enak banget. Untuk speakernya udah stereo ya, atas bawah. Ini yang di bawah nih, di bagian sini. Kalau yang atas itu nggak tahu di unit ini aja atau memang semuanya begitu ya. Jadi atas itu agak kurang begitu keras ya. Jadi nggak seimbang, tapi cukup lah ada gitu ya. Kalau ini memang lebih kayak speaker utamanya.
Oke, mungkin itu aja ya. Jadi simpulannya gini, kalau Xperia One itu sebenarnya recommended nggak sih? Atau lebih baik pilih Xperia 5 aja? Sebenarnya itu pilihan sih, bergantung dengan budget dan tujuan kalian. Kalau kalian pengen HP-nya lebih pendek, tapi sama-sama ramping, Xperia 5 itu pilihan yang jauh lebih worth it daripada ini. Layarnya juga nggak segede ini ya, resolusinya itu hanya Full HD+. Ini kan sampai 4K, dan jelas banget akan berpengaruh ke baterai. Meskipun Xperia 5 itu ukuran baterainya lebih kecil, tetapi setelah melihat beberapa review itu mereka menyatakan bahwa Xperia 5 itu jauh lebih irit karena memang dia konsumsi dayanya tidak sebesar ini. Dan itu pilihan ya. Kalau hanya untuk sebatas performance, kalian pengen Xperia yang beda, mungkin bosen dengan desainnya XZ3, XZ2 Premium, dan XZ2 yang biasa, ini pilihan yang tepat karena harganya juga sudah masuk akal ya, masuk kantong lah untuk HP-HP X Jepang kayak gini. Mungkin itu aja sih menurut saya. Kalau dibandingin dengan Pixel udahlah ya. Kalau video dan foto di Pixel menurut saya emang agak sedikit lebih bagus. Kalau foto udahlah, ini menyerah. Menurut saya Xperia One ini menyerah. Dengan Pixel 3a bahkan mode malamnya di Pixel tuh nggak bisa dilawan di HP ini ya. Kecuali kalian memang rajin buat utak-atik mode manualnya, mungkin bisa lah mirip-mirip hasil dengan Google Pixel. Mungkin itu aja teman-teman. Semoga dengan video ini kalian bisa mempertimbangkan HP kalian berikutnya. Yang pengen beli HP ini semoga semakin yakin, atau kalian punya pertimbangan lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.